Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Sahid dari program studi manajemen. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas proyek pra-UAS kami dari mata kuliah komunikasi bisnis. Kami ingin mempresentasikan presentasi komunikasi lisan dan negosiasi. Di sini kami satu kelompok berjumlah 3 orang. Oke, boleh di next kan, Anastasia? Oke, yang pertama itu ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah penyampaian pesan secara langsung melalui ucapan yang merupakan salah satu bentuk komunikasi tertua dan paling umum digunakan dalam interaksi manusia. Melibatkan suara, intonasi, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah dilakukan secara tatap muka maupun jarak jauh, baik bisa melalui telepon ataupun online meeting. Negosiasi adalah komunikasi antar pihak guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Komunikasi yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan biasanya melibatkan proses tawar-menawar, dapat digunakan secara formal untuk bisnis, hukum, politik, maupun informal. Komunikasi lisan dalam rapat adalah pertukaran informasi, ide, atau keputusan secara verbal dalam forum formal perusahaan atau organisasi. Contoh penerapannya, rapat dalam jaringan via Zoom meeting atau tim, presentasi proyek atau laporan progres, brainstorming strategi bisnis. Oke, lalu ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yaitu menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, memantau perkembangan kerja. Manfaatnya adalah untuk koordinasi lebih efektif, meminimalisir miskomunikasi, meningkatkan keterlibatan tim. Oke, untuk next selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kak Anastasia. Komunikasi lisan dalam wawancara. Interaksi tanya jawab secara verbal antara pewawancara dan kandidat untuk memperoleh informasi dan menilai kecocokan. Contoh penerapannya bisa di wawancara kerja tatap muka, wawancara jarak jauh via teleconference, dan HR screening call. Oh, tujuannya menilai kompetensi dan kepribadian pelamar dan mendapatkan informasi yang objektif, sedangkan manfaatnya meminimalkan kesalahan dalam perekrutan dan menilai bahasa tubuh serta komunikasi pelamar. Selanjutnya, komunikasi lisan dalam negosiasi, yaitu proses komunikasi verbal untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak dengan kepentingan berbeda. Contoh penerapannya, negosiasi harga antara supplier dan perusahaan, negosiasi kontrak kerja, dan sales pitch pada calon pelanggan. Tujuannya untuk mencapai win-win solution dan menyelesaikan konflik, manfaatnya meningkatkan hubungan bisnis dan mengurangi resiko perselisihan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Syifa. Berikut perbandingan singkatnya. Yang pertama ada aspek tujuan utama, manfaat, contoh terkini. Yang kedua ada rapat, koordinasi dan keputusan, efisiensi, kesepahaman. Terakhir ada rapat hybrid. Selanjutnya ada wawancara, menggali atau menilai informasi, validasi penilaian kandidat, dan kompetensi based interview. Yang terakhir ada negosiasi, mencapai kesepakatan, solusi win-win hubungan baik, dan partnership. Tren terkini atau penerapan komunikasi lisan, yang pertama ada hybrid communication, rapat luring dan daring. Yang kedua ada AI record interview atau short format interview. Yang terakhir ada visual negotiation via teleconference. Kesimpulannya, yang pertama komunikasi lisan sangat penting dalam rapat, wawancara, dan negosiasi. Yang kedua, keberhasilan komunikasi bergantung pada kejelasan pesan, sikap, dan bahasa tubuh. Yang terakhir, teknologi digital semakin memperluas bentuk komunikasi lisan modern. Demikian presentasi dari kita kelompok 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh diajukan saja pertanyaannya lewat kolom chat. Terima kasih.